علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas TKJ dalam rangka melaksanakan sidang workshop yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa risalah yang mulia yang kita harapkan syafaatnya yaumul akhirah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Diklat Rumah Gemilang Indonesia, Bapak Alam Abdullah, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil workshop kami. Sebelumnya, yang terhormat pembimbing Bapak Muhyiddin, yang terhormat penguji pada pagi hari ini, Kak Nurman Fauzan Hidayana, Kak Rudiansyah, dan Kak Uzairon. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam sidang workshop hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobran Amin dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rifai. Kami akan mempresentasikan hasil workshop kami dengan judul pembuatan server hosting mandiri menggunakan CyberPanel berbasis sistem operasi Alma Linux 9.7. Pembahasan. Yang pertama, analisis komparatif solusi hosting. Yang kedua, kenapa harus Alma Linux? Yang ketiga, Alma Linux 9.7. Yang keempat, kenapa harus menggunakan CyberPanel? Yang kelima, CyberPanel. Yang keenam, persyaratan sistem dan prasyarat jaringan dasar. Yang ketujuh, instalasi CyberPanel. Yang kedelapan, konfigurasi web hosting. Yang kesembilan, keamanan holistik server dan aplikasi. Yang kesepuluh, pengujian dan validasi server mandiri. Next. Analisis komparatif solusi hosting. Ada 3, syarat hosting, managed VPS, hosting mandiri. Yang pertama, syarat hosting adalah model hosting yang termurah, di mana sumber daya server dibagi banyak pengguna. Kelebihan utamanya murah dan mudah, namun kelemahannya adalah performa sangat tidak stabil dan kontrol konfigurasi minim. Yang kedua, managed VPS adalah server pribadi dengan pengelolaan teknis sepenuhnya. Oleh penyedia. Plusnya, performa sangat stabil dan tanpa kerumitan teknis. Minusnya, biaya sangat tinggi karena mencakup jasa pengelolaan. Yang ketiga, hosting mandiri adalah server pribadi dedicated yang Anda kelola sendiri. Plusnya adalah kontrol penuh, performa tinggi, dan biaya paling efisien. Minusnya adalah harus memiliki keahlian administrasi. Next.
Maaf Bapak. Hah? Nanti kamu bilang gimana? Yang ketiga, kenapa harus menggunakan Alma Linux? Yang pertama, bebas biaya. Alternatif standar industri level tanpa biaya lisensi. Yang kedua, stabil. Dirancang untuk keandalan bisnis 24/7. Aman, proteksi tinggi dengan dukungan jangka panjang hingga 10 tahun. Kompatibel, didukung luas oleh vendor software utama. Yang kelima, dijamin gratis dan mandiri oleh Yayasan Nirlaba. Alma Linux 9.7 sangat ideal untuk server karena menyediakan stabilitas dan keamanan tingkat enterprise dengan jaminan gratis selamanya dari komunitas independen. Penjelasan tentang Alma Linux 9.7. Alma Linux 9.7 adalah sistem operasi Linux kelas enterprise yang gratis dan kompatibel penuh dengan Red Hat Enterprise Linux. RHEL menjadikannya pilihan yang sangat stabil, aman, dan dapat diandalkan untuk lingkungan produksi. Keunggulan Alma Linux 9.7, stabilitas jangka panjang didukung oleh komunitas dan memiliki siklus hidup dukungan support life cycle yang panjang hingga 2035. Keamanan menerapkan fitur keamanan tingkat lanjut seperti dukungan secure boot dan kebijakan Linux yang ketat. Performa dirancang untuk performa yang skalabilitas sistem yang optimal, ideal untuk beban kerja hosting. Yang presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenapa harus berpanel? Karena kombinasi unik antara performa tinggi, kemudahan pengguna dan efisiensi biaya, kecepatan didapat dari server web OpenSpeed yang ringan dan cepat. Didukung juga oleh LCC AC terintegrasi. Panel ini memiliki antarmuka intuitif yang menyederhanakan tugas kompleks seperti menginstalasi SSL otomatis. Selain itu, versi gratisnya penuh fungsi menawarkan solusi hemat biaya dibandingkan panel berlisensi mahal. Hasilnya adalah manajemen hosting yang cepat, mudah, dan ekonomis. Cyberpanel. Pengertian cyberpanel. Cyberpanel adalah kontrol web hosting open source yang digunakan untuk mengelola server, khususnya virtual private server atau yang bisa kita sebut VPS dan server khusus. Panel ini memberikan antarmuka web yang mudah digunakan untuk mengelola website, domain, database, email, dan berbagai fitur web hosting lainnya. Keunggulan cyberpanel adalah sangat cepat, didukung oleh web server OpenSpeed, fitur lengkap gratis termasuk SSL gratis, caching RCC AC, dan manajemen DNS. Mudah digunakan, antarmuka modern, dan instalasi satu klik. Hemat sumber daya, efisien untuk VPS kecil. Persyaratan sistem atau persyaratan jaringan dasar. Sistem operasi Alma Linux 97, fresh install terupdate, hardware minimal RAM wajib 2GB, dan disarankan memakai SSD, jaringan menggunakan IP statik agar tidak berubah. Firewall wajib membuka port 80, 443, dan 8090 untuk mengakses cyberpanel. Tujuannya memastikan fondasi sistem stabil dan siap untuk instalasi kontrol panel.
Instalasi cyber panel, eksekusinya adalah jalankan perintah satu baris di terminal amal Linux via SSH untuk memulai skrip instalasinya. Menjalankan skrip instalasi resmi dari cyber panel SH. Pilih kunci saat instalasi, pilih web server OpenSpeed gratis atau sangat cepat. Pilih database MariaDB karena controllable penuh dengan MySQL. Pilih plugin tambahan yang diperlukan. Verifikasinya adalah instalasi berhasil jika Anda mendapatkan akses dashboard melalui browser di HTTP IP server Anda 8090. Konfigurasi web hosting adalah membuat website. Langkah pertama di dashboard cyber panel adalah membuat website baru. Ini termaksud menentukan domain, pemilik, dan memiliki versi PHP yang akan digunakan oleh situs tersebut. Instalasi SSL otomatis. Segera setelah website dibuat, keamanan dijamin dengan menginstal sertifikat Let's Encrypt secara otomatis atau on-click SSL. Ini mengaktifkan akses HTTPS yang aman bagi pengunjung. Di sini ada manajemen database. Melalui dashboard, kita membuat database MariaDB atau MySQL dan user yang diperlukan. Ini adalah fondasi data untuk aplikasi website dinamis seperti WordPress. Dan yang terakhir adalah pengolahan file. File website diunggah ke direktori publik HTML, domain menggunakan file manager bawaan cyberpanel atau melalui HTTP. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Keamanan holistik pada server dan aplikasi. Keamanan holistik pada server dan aplikasi adalah sebuah pendekatan keamanan cyber yang menyeluruh, terintegrasi, dan produktif untuk melindungi seluruh ekosistem teknologi informasi yang melibatkan server dan aplikasi dari berbagai ancaman cyber. Mengapa pentingnya keamanan holistik pada server dan aplikasi? Karena di sini perlindungan komprehensif ancaman cyber modern sehingga kali menargetkan beberapa lapisan sekaligus mendekatkan holistik memastikan tidak ada celah keamanan yang terabaikan. Nah, di sini dalam keamanan holistik server dan aplikasi ada dua keamanan, yaitu dari keamanan server dan aplikasi. Keamanan server aplikasi, keamanan server yaitu Alma Linux 97. Firewall. Ada keamanan server Alma Linux 9.7 ada 3 poin. Poin pertama ada firewall. Konfigurasi firewall untuk membatasi akses hanya pada port yang dibutuhkan. Yang poin kedua, SSH aman. Gunakan autentikasi kunci SSH, ubah port default, dan nonaktifkan login langsung ke root. Di poin ketiga, update teratur. Pastikan sistem dan semua paket perangkat lunak selalu diperbarui. Dengan menjalankan perintah dnf update -. Keamanan aplikasi dengan aplikasi cyber panel. Ada 3 poin. Poin pertama adalah SSL otomatis. Gunakan SSL HTTPS dari Let's Encrypt untuk mengekripsi koneksi. Poin kedua, fitur keamanan web. Memanfaatkan fitur keamanan bawaan web server seperti Lightspeed. Poin ketiga, isolasi akun. Seperti situs web berjalan terpisah untuk mencegah penyebaran masalah. Pengujian dan validasi server mandiri. Pengujian dan validasi server mandiri adalah menerapkan
adalah proses sistematis untuk secara aktif memeriksa dan memverifikasi bahwa semua langkah keamanan yang telah Anda terapkan pada server Anda berfungsi dengan benar dan efektif. Pengujian ada dua bagian, ada dua poin, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian performa. Pengujian fungsionalitas memastikan semua layanan inti bekerja, seperti akses web dan SSL. Memeriksa domain dapat diakses via HTTPS dan sertifikat SSL aktif, email dan VTP. Memverifikasi fungsi kirim atau terima email dan koneksi transfer file FTP. Manajemen database, memastikan akses ke database melalui phpMyAdmin berjalan lancar. Nah, poin kedua, pengujian performa, mengevaluasi kinerja server. Pemantauan sumber daya, memeriksa penggunaan CPU dan RAM menggunakan alat monitoring internal cyber panel atau HITOP. Kecepatan muat, mengukur waktu respons halaman menggunakan alat daring seperti Gitimetric atau PageSpeed InSync. Validasi server mandiri juga di sini ada 3, yaitu pertama, validasi firewall, kedua, validasi konfigurasi SSH aman, dan yang ketiga, validasi SSL dan HTTP. Belum nggak? Proyek workshop kami ini merupakan upaya revitalisasi dan migrasi infrastruktur digital Rumah Gemilang Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai respon atau atas masalah krusial pada sistem server lama, termasuk pemblokiran alamat IP publik yang membatasi aksibilitas serta volatilitas operasional yang sangat rentan terhadap gangguan fisik mirror seperti memicu downtime dan error pada layanan vital seperti yang digunakan di Rumah Gemilang Indonesia, yaitu e-learning. Jadi ketika ada masalah, maka e-learning tidak bisa diakses oleh para santri, dan e-learning ini juga hanya bisa diakses melalui jaringan RGI. Jadi di jangkauan luar belum bisa terhubung. Sebagai solusi yang strategis, kami kelompok 2 server telah melakukan migrasi penuh ke layanan hosting Abu Data, yaitu memindahkan e-learning dengan membackup semua data-data yang ada di server lama, memindahkan ke layanan hosting Abu Data yang insya Allah nanti e-learning bisa diakses melalui tanpa jaringan RGI, bisa melalui IP public. Kami mengimplementasikan WordPress sebagai sistem manajemen konten CMS yang stabil dan aman. Hasil implementasi ini terwujud pada tampilan situs dengan domain web.web.rgi rgi.web.id rgi.web.id.
Ini hasil implementasinya. Rumah bilang. Yang menunjukkan bahwa instalasi server CMS telah berhasil meskipun masih dalam kondisi default. Ditandai dengan post Hello World, fondasi digital baru yang telah aktif dan online. Membuktikan bahwa kami telah berhasil menciptakan infrastruktur yang jauh lebih reliable dan siap dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan tema profesional dan plugin fungsional untuk mendukung visi digital rumah gemilang ke depannya. Dan kita juga bisa memasukkan hasil codingan dari anak TKJ melalui web ini. Baik, berikut paparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau ada pertanyaan dari para penguji, kami persilahkan. Pembuatan server hosting mandiri menggunakan CyberPanel. Mungkin CyberPanelnya kayak gimana, seperti apa. Terus bikin coba domain baru, misalnya domain. Karena judulnya CyberPanel, malah dari judulnya sama sekali. Malah WordPress lagi. Ini CyberPanel duluan ya. Jelas. Kita nggak contohin buat domain baru. tkj.mbi.web. Bisa, Bapak. Jangan subdomain ya. Include baru aja. Create website baru. Subdomain juga bisa. Ya tadi itu tugas anak TKJ maksudnya. Ya sebagai subdomain. Yang baru aja tak lengkap. Punya saya berjalan. Saat ini belum, Pak. Loh. Nanti langsung kasih lihat ya kalau kondisinya kosong. Jadi sekarang kamu tuh ngerjain server ini. Iya, Pak. Ini
Lama. Sambil nunggu boleh ditanya yang lain. Yang lain. Mikrofonnya kasih penanya ya. Ya, ini menggunakan Alma Linux 9. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari Alma Linux sendiri dibandingkan dengan web server ya, sama yang lainnya? Kenapa alasannya memilih Alma Linux? Selain tadi disebutkan gratis ya. Yuk, ada yang mau jawab? Oh, ini baru selesai. Kelebihan Alma Linux 9.7 itu dari performa, walaupun sekarang sudah ada Alma Linux 10, tetapi Alma Linux 9.7 masih memiliki performa yang baik dan kelebihannya banyak, yaitu dari segi skalabilitas, dan di mana Alma Linux 9.7 juga bisa memudahkan para pembuat server. Dibilang memudahkan itu gimana? Maksudnya memudahkan yaitu cara menginstalnya tidak mudah, tidak susah. Kemudian Enggak, maksud Kak tuh dibilang mudah itu kan tadi cara penginstalannya. Iya. Itu maksudnya gimana? Dikatakan mudah itu. Yang lain boleh bantu silakan, jangan sombron terus. Kenapa pakai Ubuntu? Itu pertanyaan. Ya, terus kan tadi, Ubuntu. nah, kenapa gak pakai Ubuntu atau yang lainnya? Izin jawab mungkin kalau lebih simpelnya kenapa kita memakai Alma Linux 9.7 karena disuruh Pak Muhyiddin. Tapi nggak mungkin jawabannya begitu kan. Yang tadi saya bisa jelasin yang di Canva tadi ada kelebihannya. Nah, bisa dilihat kelebihan stabilitas jangka panjang, didukung oleh komunitas dan memiliki siklus hidup dukungan support Live yang panjang hingga 23 dan lain-lainnya. Nah, di 2035 mungkin dari sini kita bisa menyebutkan ini lebih baik daripada panel lainnya. Mungkin menurut saya mungkin begitu. Ya. Kalau yang 10 kenapa tadi? Yang titik 10? Karena yang 10 itu saya gagal menginstal Cyberpanel. Apa kendalanya? kendalanya dalam menginstal Alma Linux 10.0 yaitu di mana PC server yang sekarang kami gunakan itu tidak support dengan Alma Linux 10.7. 10.0. Oh gitu Pak. Oh iya, siap.
belum support. Ya. Berarti harus yang ini ya? Ya, masih menggunakan yang 9. Baik, baik. Dan kami juga menginformasikan proyek kami ini selesai tadi malam karena masalah dari dari prasyarat tadi POR 80 harus terbuka dan POR 80 di mikrotik RGI terblokir. Oke. Jadi setiap kali melakukan instalasi berpanel selalu gagal dan muncul POR 80 violet. Oke. Sip, bagus. Oke, karena kan tadi juga udah bisa nambahin apa namanya? Domain segala macam, udah bisa ya. Karena ini juga kan salah satu tugas akhir kalian. Tadi ada beberapa juga laporan yang menurut Kak Nurman ada harus yang diperbaiki. Dari segi tampilan presentasi juga warnanya agak gelap semua ya. Maksudnya ada beberapa tadi yang padahal ini agak dekat gitu, tapi ngebacanya agak kurang jelas. Yang mungkin nanti juga bisa jadi pelajaran buat kalian semua ya. Supaya ketika memilih untuk presentasi bukan hanya ketika di komputer saja, tapi ketika nanti untuk dipresentasikan ke penguji berarti itu harus terbaca jelas gitu ya. Menyampaikannya juga tadi kebanyakannya lihat ke layar gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa dipahami juga apa yang akan kalian presentasikan. Ya, itu mungkin dari kandungan. Terus, Bapak? Ustaz. Ya, dikit aja. Ya, Pak. Banyak, pusing nanti kalian. Dan persiapkan materi ini. Jadi gini, kalian ini kan sudah tingkat mahasiswa, ya. Yes, Ustaz. Kalau tingkat mahasiswa itu mau ndak mau orang nggak pernah lihat latar belakang kalian. Kalau hal yang semacam ini seharusnya udah siap tampil semua, gitu kan. Kalau yang semacam ini masih kaku banget, jadi presentasi itu kan berbeda dengan membaca. Bahasa membaca itu ya kalian baca aja dari awal. Seperti si Fatime ini. Almax Linux 9.7 adalah sistem dibacanya terus dari awal. Nah, kita itu ya kalau cuma membaca saya juga bisa membaca. Maksudnya kalian bisa menjelaskan ini kan bentuk bagaimana media pembelajaran, pengembangan pembelajaran kalian itu menjelaskan kepada audiens dengan menggunakan materi kalian ini. Jadi bukan berarti kita itu harus dipaksa membaca kamu ini kan seperti tadi saya lihat baca begitu. Jadi presentasi itu ya menyingkat materi kalian ini menjelaskan kepada kita. Jadi tampangmu itu ke kita gitu, bukan ke whiteboard sono gitu. Ya. Nah, ini harus pelajari. Kalau saya umpamanya, saya kan materi saya kan cuma formalitas saja pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint ini sangat membantu karena kita harus gunakan itu supaya kenyang logika matanya, agak nalarnya matanya lihat di sono gitu. Tapi materi saya lebih banyak ke audiens. Saya cuma klik-klik aja penguatan materi. Nah, ini ke depan ini penting ya, materi apapun nanti kalian sampaikan atau kalian nanti kuliah kah atau kalian nanti lagi di interview umpamanya. Masuk ke perusahaan. Apa sih hasil kalian belajar di RGI di TKJ selama 6 bulan? Kalian tampilkan hasil kalian ini hasilnya Pak. Ketika kalian tampilkan nanti sama mereka kan mereka pada dasarnya nggak terlalu cuman mau melihat kiprah kalian itu apa yang kalian dapatkan di RGI. Nah, presentasi itu sangat penting. Sangat penting. Ada 9 travel semua mengajukan ke BUMN, ada yang mau diumrohkan. 9 travel ini kan bersaing semua menjelaskan produk masing-masing kan. Karena mereka kan sama aja ke Mekah ke Madinah semua. Cuman cara penyampaian mereka, penguasaan materi dan mampu meyakinkan. Ya kan? Nah, kalau ini kan bolak-balik. Kalau tadi judul kalian apa di sini? Pembuatan server hosting mandiri menggunakan CyberPanel berbasis sistem operasi Alma Linux 9.7. Oke, tadi ditampilkan nggak kata Pak Bu Muhyiddin? Udah. Yang kalian buat tadi apa? Menambahkan domain. Jadi kalau udah judulnya itu fokus ke situ, gak usah kemana-mana dulu gitu. Ya, dan ini untuk materi apapun begitu. Nah, jadi paham Pak? Ngerti ya? Iya, jadi PD, suasananya relax. Gak usah kamu baca seperti yang di papan tulis, tapi kamu jelaskan ke kita juga, dapat ilmu baru. Ini kan luar biasa yang semacam ini. Ya, untuk
usia-usia kalian luar biasa dan selama 6 bulan kalian di sini pencapaian begini, menurut saya keren banget gitu. Dibanding saya gaptek ya begini. Tapi setidaknya saya melihat cara presentasi materi apapun, karena semua orang tuh punya bidang Asing. masing. Pokoknya kamu nanti masuk ke S1 dalam bidang IT lebih lanjut lagi gitu kan. Ini kan basic-basic semua ini Pak ya. Nah, Pak Muhyiddin sudah master gitu kan. Berarti kan beliau kan sudah S1 selesai, S2 selesai, kemudian dan sebagainya. Jadi terus belajar. Oke. Tapi yang jelas tadi penguasaan materi penting, bahasa tulisan dengan bahasa lisan berbeda. Saya rasa seperti itu ya. Untuk proses sekarang ini saya rasa sudah cukup lah. Ya, sudah cukup dan cukup baik lah untuk di awal-awal seperti ini performance-nya sudah baik. Saya rasa seperti itu. Oke, kalau dari kakak sedikit aja mungkin yang namanya kerja kelompok itu dibagi rata. Ya, jadi misalkan kita kasih kalian pertanyaan, setiap orang punya pendapatnya masing-masing, kayak gitu. Nah, terus mungkin introspeksi diri sendiri ya. Ketika proses itu lebih ini ya, karena kan kakak yang paling ini ya, sering masuk, lebih diseriusin lagi belajarnya kayak gitu. Jadi kan kenapa kakak ngomong kayak gini, karena kalau dilihat dari pemahaman, hanya yang mengerjakan servernya aja yang paham gitu. Karena dia yang merasakan gimana nggak bisa downloadnya gitu kan, nggak bisa errornya kan. Kalau yang lain mungkin yang kakak lihat kan ya gitu ya, sendiri kita sering ketemu ya kan di kelas. Ya kakak lihat sendiri cara kalian belajar, cara kalian melakukan kerjaan inilah gitu. Nanti mungkin untuk next misalkan udah kerja, misalkan ada kerja kelompok atau apa, lebih solid lagi ya. Jadi kita sama-sama susah, nanti ketika selesai sama-sama seneng kayak gitu. Jadi ada rasa giroh tersendiri, kalian tuh punya semangat tersendiri gitu. Jadi nggak ada yang namanya satu orang itu ngerasa bahwa dia yang paling bisa gitu. Biar nanti semuanya kebagi rata. Kita senang sama-sama, kita susahnya sama-sama gitu. Lebih solid lagi kayak gitu. Mungkin gitu aja dari kakak. Cek ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu gitu ya pada guru saya Pak Muhyiddin Ustadz Kamal yang telah mengundang saya gitu ya. Dalam hal ini mungkin kapasitasnya sebagai ranglas gitu ya. Namun juga saya sebagai alumni juga gitu di kelas TKJ angkatan 8 gitu ya. Kemudian yang kedua saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada guru saya gitu. Sehat selalu Pak. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amalan untuk kita gitu ya. Amin amin ya Menjadi jariah. Amin gitu ya. Selanjutnya untuk materi sidang workshop ini keren banget ya, semalam baru selesai gitu. Kira-kira kendalanya apa Mas untuk pengembangan pembuatan Cyber Linux ini? Kendalanya ada di port 80, MikroTik RGI memblokir port 80. Jadi setiap kali ingin menginstal CyberPanel maka akan selalu gagal. Kira-kira ke depan harusnya seperti apa tuh kalau nggak terjadi lagi kayak gitu? Alhamdulillah kemarin MikroTik RGI sudah membuka port 80 dan kedepannya insya Allah tidak akan ada kendala lagi. Jadi ini kan mereka tidak diberi hak akses bank. Jadi memang yang kaum-kaum yang Ya. Dan sayangnya memang ini muncul pas di akhir. Jadi awal-awal tuh nggak keluar, aman-aman aja mereka. Pas kita bikin dulu, lagi nyoba lagi, terus. Nah, ketemu kemarin baru beres, selesai ini misalnya baru
Masya Allah. Udah gitu tadi pertama. Jadi keren Pak aplikasinya, alhamdulillah. Iya. Ya, ini keren, udah bisa diakses dari luar lagi ya, udah production gitu ya. Udah live. Kalau Sekarang belum. belum. Berarti saya ngakses karena saya terkoneksi ke WiFi lokal ya, Pak. Iya. Oke. Kalau udah coba belum? Tapi kalau ini sudah. Saya berpanah sudah. Cyberpanel udah bisa diakses, ini udah keren. Kalau mbaknya siapa namanya? Taski ya? Bukan. Kalau mbak terkait materi ini dari 100 berapa persen sih yang dipahamin? Kalau dari saya 200 kayaknya Pak. Harusnya sih 200 Pak, betul. Karena yang dipelajarin. pemahamannya itu 70%. 70%. Kira-kira yang di bagian mana yang nggak dipahamin? Bagian sebelum menginstal cyberpanelnya. Oh masih jauh berarti ya? Iya. Sebelum install. Iya. Kalau cyberpanelnya insya Allah udah ngerti. Udah ngerti. Tapi dari install masih jauh banget berarti ya. Pengoperasian cyberpanelnya tapi paham? Iya insya Allah. Paham ya. Pas installnya itu yang nggak paham ya. Yang dalam belnya yang install siapa? Sendiri. Bareng dibantu sama Hamzah ya. Siapa namanya? Rifai. Hah? Rifai. Yang kelompok 3 ya. Oh, sorry. Rifai. Iya. Ini keren. Kalau dalam proses pembuatannya itu ada pengujian nggak sih? Dan apa yang diuji? Pengujian. Rifai, ada pengujian nggak? Kan tadi ada di slide juga ada terkait pengujian fungsional, pengujian kapabilitas gitu ya. Nah teman-teman tuh ada melakukan pengujian nggak di antara kedua itu? Oh iya. Karena malam baru selesai, jadi dua-duanya gak ada waktu. Berarti belum teruji gitu ya. Hanya sudah ada materinya aja tuh di situ udah teruji secara kecepatan maupun dari sisi pengujian fungsional. Tapi diuji secara langsung belum ya. Oke. Kemudian tadi belum ada langkah-langkah ini sih ya, langkah-langkah sederhana gitu ya, alur proses pembuatannya gitu. Kalau di modul memang udah ada step by step, tapi mungkin perlu juga kita diinformasikan langkah sederhananya gitu. Apa dulu sih yang perlu disiapkan untuk menginstal sebuah aplikasi ini gitu ya, biar kita punya gambaran gitu ya. Paling nanti bisa dilengkapin di PowerPoint. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Selamat ya, sukses ini aplikasinya. Oke, terima kasih karena kalau saya yang tahu dari belakang layarnya. Jadi kalau saya bilang ini alhamdulillah nggak nyerah gitu. Karena memang sudah hampir ya. Kelompok yang terakhir baru kelihatan hasilnya ya ini. Gitu. Karena dari yang lain udah kelihatan udah ada gitu. Yang ini installnya aja masih gagal terus. Gitu. Alhamdulillah di hari Ahad ketemu. Karena memang ya salah satunya kalian tidak diberi hak buat buka mikrotik. Mungkin kita kasih mikrotik di ininya gitu. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran akhirnya ketemu juga. Terima kasih sudah berjuang, lakukan yang terbaik. Ini baru tahap awal. Jadi setelah lulus dari RG ada tahap-tahapan lanjutannya. Yeah. Menyesuaikan. Insya Allah upayakan yang terbaik. Insya Allah sukses di masa depan. Amin. Nah, demikian untuk dari kita disilakan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.